welcome back to my channel Fight Best TV. Bersama saya, Friendly Tolnya. Nah guys, salam jumpa lagi dan selamat datang ke teman-teman semua yang baru di channel saya ini. Dan bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini, sudah support, like, dan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi teman-teman yang subscribe, please subscribe dulu ya guys. Dukung terus channelnya supaya channelnya semakin berkembang dan semakin mantap. Ingat guys, kita semua berkat untuk memberikan yang terbaik lagi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kebenaran firman Tuhan guys. Banyak anak-anak muda di zaman sekarang, mereka lebih mementingkan keinginan mereka pribadi. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri dibandingkan dengan yang lain. Dan banyak juga anak-anak zaman sekarang, mereka lebih pusing dengan orang lain dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Mereka lebih pusing dengan apa yang mereka lihat di orang lain, atau mereka sadar dari apa yang terjadi. Orang lain mau lakukan ini, orang lain mau lakukan itu, mereka pusing, mereka lebih pusing. Mereka membicarakan, mereka sosok ngatur lagi, sosok aja. Tidak hanya kalau mereka mengatur dalam hal yang baik, ya kan? Tapi kalau mereka mengatur dalam hal yang baik, nah, untuk mengawali semua izinkan saya untuk membagikan teman-teman sekalian. Nah, kita buka bersama kitab Roma. Nah, Roma itu gimana ya? Perjanjian baru. Nah, perjanjian baru lah guys. Di Roma 12 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Saya akan bacakan buat teman-teman semuanya guys.
juga seperti ini. Ada orang juga balas bilang gini guys, ih lu kalau udah tahu ya gak usah kayak gitu lah, itu kan hidup-hidupnya ngapain kita harus urusin. Nah gue bilang kalau kita sudah tahu, gue bilang gini guys, kalau kita udah tahu kebenaran, terus hanya kita pendam aja, hanya kita simpan aja sendiri, gak ada gunanya guys. Di kita di SQL pun di sana ada sebuah kisah begini guys, kalau kita sudah tahu kebenaran, terus teman kita ini, ada teman kita yang belum tahu kebenaran kan, dia belum tahu, jadi dia masih tidak berusaha melakukan hal-hal yang dia rasa mungkin baik, padahal itu salah, dan mungkin belum mengarah dia kepada dosa, ya kan. Ketika dia mati dosanya ditanggung kepada kita, karena kita udah tahu kebenaran, tapi kenapa kita udah sampaikan, sementara kita dipanggil sebenarnya nanti untuk kita ingat. Coba ketika lampu mati di malam hari, kan ketika lampu mati, ketika engkau menyalakan sebuah lilin, sebuah perintah, nggak mungkin kan lo memasang lilin terus melepas terus kan berobat tombak yang nggak bisa melihat, nggak bisa mungkin, nggak ada gunanya lah kalau tak pasang lilin terus nggak ada yang melihat, kan nggak ada. Kan juga bilang kita terang di dalam diri kita harus percaya. Kenapa harus percaya? Supaya orang-orang bisa lihat, supaya yang ada di dalam kegelapan itu bisa nampak, bisa kelihatan. Kita dipandang menjadi terang, kita harus bercahaya di dalam kegelapan. Jangan kegelapan yang menguasai kita, tapi usahakan kita yang harus menguasai kegelapan itu. Jadi gini guys, sebagai anak Tuhan kan, kita di sini katakan bahwa jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubah oleh pembaharuan. Kenapa guys? Karena dunia ini membawa kita kepada hal-hal yang menjerat kita untuk melakukan hal-hal yang bisa dikatakan seperti dosa gitu guys. Sementara kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak Tuhan itu banyak banget tantangan, banyak banget cobaan, banyak kerentangan. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus menjadikan diri kita ini, posisikan diri kita ini lebih dan lebih lagi, lebih dalam lagi mengenai kebenaran Tuhan. Jangan lo ibaratnya guys, lo mau pergi berperang, terus lo hanya bawa amunisi atau senjata, kemudian sedikit, otomatis di tengah-tengah medan peperangan lo gak bisa turun, kalau bisa lo kan gak berdaya. Jadi sebelum kita pergi berperang, kita harus siapkan mental, kan? Siapkan fisik. Semua itu kita dapat di mana? Di dalam firman Tuhan, di dalam ayat guys. Berbanggalah baca Al-Quran, berbanggalah berdoa, berbanggalah beriman, percaya, lakukan hal yang tidak pernah, lakukan hal yang berkenan dengan Tuhan. Jadi yang dimaksudkan adalah kita dapat berubah oleh Tuhan. Yang dulunya kita berbuat hal-hal yang dosa, yang dulunya kita mengecewakan teman kita, yang dulunya kita adalah anak-anak yang susah diatur oleh orang tua kita, yang dulunya kita adalah anak yang peminum, ya kan, pemabuk, terlibat dalam istafora di dalam Galatia, di sana katakan apa, hidup di dalam hawa nafsu, ya kan, istafora dan lain sebagainya. Itu kita harus berubah guys, kita harus ubah semuanya itu. Zaman sudah semakin tua, kita kan nggak tahu kapan kita hidup, mesti kapan kita akan mati. Kita kan nggak tahu seberapa